Banjir bandang susulan kembali melanda bantaran Sungai Batang Kuranji, Sumatera Barat. Banjir masih merendam wilayah Genuk, Kota Semarang. Tanah longsor terjadi di Desa Lepanggeng, Kabupaten Sidrap. Jumlah korban jiwa terbanyak dengan total 359. Tahun 2025 ditutup dengan catatan luka ekologis yang semakin terbuka dan mengkhawatirkan di Indonesia. Deforestasi yang tak terkendali dan praktik penambangan masif telah mengoyak hutan-hutan penyangga kehidupan. Ruang hidup orang utan, gajah, dan berbagai satwa liar lain menyusut drastis, mendorong mereka ke ambang kepunahan. Dan konflik dengan manusia pun semakin meruncing. Ketika hutan kehilangan fungsinya sebagai penjaga keseimbangan alam, daya dukung lingkungan pun runtuh. Akibatnya banjir bandang kembali menyapu permukiman, tanah longsor menelan desa-desa di lereng pegunungan. Dan rangkaian bencana yang terjadi kemudian menelan banyak korban jiwa, terutama anak-anak dan perempuan, sebagai kelompok yang paling rentan ketika ekosistem runtuh dan perlindungan sosial melemah. Narasi ini menegaskan bahwa bencana-bencana tersebut bukan sekadar peristiwa alam, melainkan buah dari krisis ekologis yang diciptakan manusia sendiri. Tahun 2025, alam tidak lagi berbicara dengan suara yang pelan. Alam berteriak. Banjir dan longsor adalah teks zaman yang menuntut pembacaan iman. Dalam perspektif teologi Alkitab, ciptaan bukan sekadar objek, apalagi objek yang bisu. Ciptaan adalah bagian subjek, karya penciptaan Allah, bagian dari komunitas perjanjian Allah. Ketika bumi mengaduh, komunitas perjanjian Allah juga menyaksikan ratapan ciptaan. Krisis ekologi di tahun 2025 menyingkap kegagalan manusia membaca mandat budaya bukan untuk menguasai dengan rakus, tetapi seharusnya mengelola dengan hikmat. Lalu pertanyaannya, apakah gereja sudah menjalankan tanggung jawabnya bersama dengan alam dengan penuh hikmat? Kita harus jujur, teologi kita terlalu lama berpusat pada manusia. Lupa bahwa Allah juga mengasihi tanah, air, hutan, dan udara. Pembangunan yang menyingkirkan ekologi, kebijakan yang menyingkirkan daya dukung lingkungan, serta spiritualitas yang memisahkan iman dari praksis ekologis adalah bentuk antroposentrisme yang berdosa. Bencana alam bukan melulu ujian iman, melainkan konsekuensi struktural dari keserakahan yang dilegalkan. Jika gereja, kita semua hanya berdoa tanpa mengkritik sistem yang merusak bumi, sama saja doa itu kehilangan daya profetisnya. Krisis ekologi bukan sekedar kesalahan individu, tetapi dosa yang terorganisir. Eksploitasi sumber daya alam, pembiaran, deforestasi, tambang yang mencederai ruang hidup, dan ketimpangan ekologis antara pusat dan pinggiran menunjukkan bahwa dosa telah berinkarnasi dalam sistem ekonomi
dan sistem politik. Dalam terang iman Kristen, ini adalah bentuk ketidakadilan struktural yang bertentangan dengan kehendak Allah yang memihak kehidupan. Perubahan ekologis tidak cukup dengan perubahan perilaku secara individu, secara personal, tetapi menuntut perubahan secara struktural. Di balik angka statistik bencana 2025, ada wajah-wajah konkret petani yang gagal panen, anak-anak yang kehilangan sekolah, perempuan yang menempuh jarak jauh demi air bersih, dan masyarakat adat yang kehilangan tanah leluhur. Ya, tadi saya melihat pembukaan lahan di atas tanah marin, dan pembukaan lahan ini adalah bukti nyata daripada perampasan ruang hidup masyarakat adat. Teologi yang sejati tidak boleh membungkam ratapan ini. Allah dalam kitab suci adalah Allah yang mendengar jeritan yang tertindas, termasuk jeritan mereka yang menjadi korban krisis ekologi. Ketika gereja abai pada suara korban, gereja sedang kehilangan wajah Kristus yang menderita. Kita perlu bertanya dengan jujur, sejauh mana gereja turut berkompromi. Diam terhadap perusakan lingkungan, menikmati hasil pembangunan tanpa kritik etis, atau membungkus eksploitasi dengan bahasa berkat adalah bentuk kompromi sunyi yang sangat berbahaya. Gereja dipanggil bukan untuk menjadi penonton netral, melainkan saksi kebenaran. Diam di tengah krisis adalah keberpihakan yang terselubung. Saudara, refleksi ini tidaklah ditujukan untuk memahat batu nisan bagi bumi kita, atau sekedar berhenti pada gema keputusasaan di tengah-tengah puing bencana. Memang benar, tahun 2025 meninggalkan luka menganga. Namun di dalam iman Kristen, akhir bukanlah sebuah titik, melainkan justru sebuah panggilan untuk pulang. Harapan yang kita yakini bukanlah sekedar sebuah optimisme kosong yang menanti mujizat jatuh dari langit tanpa keringat. Harapan sejati adalah harapan yang bertanggung jawab. Kita dipanggil untuk percaya bahwa Allah masih bekerja. Namun kini Ia sedang mencari tangan-tangan yang rela berlumpur, menanam kembali, dan suara-suara yang cukup berani untuk membela ciptaan.